Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah Tuhan, orang boleh ada hingga sampai hari ini. Hari ini kita sudah ada di hari yang ke-18, luar biasa. Ini dunia ini saudara, soalnya tidak dapat rasa. Sedikit lagi sebulan 5. Kalau semua masuk di bulan 6, so setengah perjalanan, ini tahun orang berjalan. Tanpa terasa. Tapi saya mau berkata saudara, ini dunia semakin hari semakin jahat. Bukan dunia yang diciptakan oleh Tuhan jahat, tapi orang-orang yang ada di dalam, yang hidup di dunia ini, perilaku mereka semakin jahat. Tapi pujian Manado bilang, yang benar tetap dalam kebenaran. Amin. Sebab kebenaran itulah yang menuntun kita untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Olehnya saudara, bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala sekalipun tidak ada. Terima kasih kepada Bapak Wakil Gembala, pelayan-pelayan semua jemaat yang memberi kesempatan lagi bagi saya untuk ada berdiri di belakang mimbar ini menyampaikan pesan Tuhan. Firman Allah adalah pesan Tuhan dan buku tertua adalah Alkitab. Alkitab ini buku yang tertua tapi dia tidak pernah usang. Kuasanya tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya firman Allah kuasanya tetap berlaku. Beberapa bulan lalu saudara saya ada di tempat ini. Jujur saya mau berkata saudara, waktu itu saya hampir rubuh. Dan memang karena saya waktu itu sakit, Ibu Rohani Kenang sudah katakan, Pak Beljo, sudah yo, Papa mau pergi pelayanan. Karena sakit sepanjang malam itu saudara, kita katanya sama dengan anak-anak ngigau. Panggil mama, minta tolong pak mama, dan lain sebagainya. Katanya begitu. Dan makanya sampai pagi kita masih pucat, masih lome. Makanya Ibu Rohani bilang, lebih baik batal. Tapi kita bilang kita nyanda apa namanya, nyanda bisa membatalkan pelayanan secara mendesak. Kita bilang biar jo, Tuhan pi pelayanan. Tapi puji Tuhan, nyanda rubuh karena Tuhan. Puji Tuhan, mari membuka Alkitab. Ya. Keluaran pasalnya yang ke-25. Ya, kita buka di slide. Ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Supaya kita orang sama-sama mau baca di slide saja. Mari Ibu Bapak Saudara beri penghormatan kepada firman Allah, berdiri. Kita akan baca secara bersama firman Allah ini. Bapak-bapak, ya termasuk pemuda yang laki-laki, ya karena yang tidak ada pemuda kaum perempuan. Tapi sekarang ada saudara, pemuda jadi pemudi, pemudi jadi pemuda. Ya. Nah yang laki-laki baca ayat 1, yang perempuan baca ayat 10 maksudnya, yang perempuan ayat 11. 1, 2, 3. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. 11, 3. Puji Tuhan, makasih kerjasamanya Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Ibu Bapak Saudara sekalian, di zaman Musa, ketika Musa membawa Israel keluar dari tanah perhambaan, tanah Mesir, di tengah perjalanan Tuhan punya inisiatif untuk memerintahkan kepada Musa, disampaikan kepada semua kaum Israel supaya membuat yang namanya kemah. Dan kemah itu berpetak-petak. Saya tidak menjelaskan saudara kemah seperti apa. Tetapi salah satu saudara, perabot
yang ada di dalamnya, Tuhan menyuruh Musa sampaikan kepada orang Israel, bikin yang namanya tabut perjanjian. Kita tahu sekalian, di dalam tabut itu ada tersimpan 2 loh batu yang berisi 10 hukum Allah, 10 perintah Allah, 10 aturan Allah, undang-undang Tuhan. Dan undang-undang itu, saudara, kalau secara teologi ya, saudara, undang-undang itu sifatnya adalah undang-undang seremonial yang khusus kepada Israel. Kalau kita orang mungkin, saudara, menerapkan hukum ini sampai hari ini, saudara, ada di dalamnya gigi ganti gigi. Amin. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tapi di zaman Yesus, Yesus bilang, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi aku datang menyempurnakan. Kesempurnaan di dalam Yesus adalah hukum kasih. Bukan lagi gigi ganti gigi. Nah, olehnya saudara, aturan Tuhan di saat itu harus, mau tidak mau, Israel harus tunduk pada aturan itu. Lalu juga di dalamnya ada buli-buli berisi mana. Itu mewartakan sejarah bagaimana Israel di padang gurun mau makan, mau punggu apa di padang gurun. Makanya ada yang ngomel-ngomel, sebaiknya orang balik ke Mesir, biar orang siksa, yang penting dapat makan. Tapi Tuhan kirim mana. Dia pirasa manis. Punggut, saudara, tiap pagi punggut menurut ukuran, jangan lebih. Amin. Coba kalau mau suruh paturan sekarang, saudara, sodeng ember, saudara, kametok lain bedang. Iya toh? Tapi Tuhan bilang jangan lebih. Kalau mau lebih, ngoninya dah habis makan, saudara, dia semua basi. Semua rusak. Dan yang ketiga di dalamnya adalah tongkat Harun yang bertumbuh. Saya ingin membahas, saudara, tentang tabut perjanjian ini. Apa itu tabut perjanjian? Tabut perjanjian dibuat adalah sesuai perintah Tuhan, amanat Tuhan, suruhan Tuhan, harus dilakukan. Dan tabut perjanjian adalah simbol kehadiran Tuhan. Yang ketiga, tabut perjanjian adalah simbol dari kemenangan bangsa Israel. Bangsa Israel kalau berperang, yang tidak ada tabut perjanjian, mereka kalah. Haleluya. Betapa pentingnya ini tabut perjanjian. Simbol dari kehadiran Tuhan. Saya mau berkata, saudara, ini gereja, kalau yang tidak ada tabut Tuhan, apa dia berarti ini fisik ini? Semegah apapun, saudara, bangunan secara fisik yang kita orang bangun dengan jerih payah, jerih lelah. Tapi kalau tidak ada tabut Tuhan, kehadiran Tuhan, apalah artinya? Rumah tangga kita sehebat apapun kita pertahankan, hubungan suami istri, orang tua anak, usaha-usaha kita bangun, relasi kita perbanyak dan lain sebagainya. Kalau tanpa kehadiran Tuhan, apalah artinya semuanya? Betapa pentingnya Tuhan itu dalam hidup kita. Israel membutuhkan Tuhan. Berperang kalau ingin menang, mesti harus ada Tuhan, ada tabut perjanjian itu. Kalau kita mau tanya, saudara, siapa suka mau menang? Yang tidak ada salah satu di antara kita yang tidak akan unjuk tangan. Semua suka menang dalam peperangan rohani pun peperangan ekonomi, peperangan penyakit yang ada sekarang. Semua suka mau menang. Dan olehnya kehadiran Tuhan itu sangat dibutuhkan. Nah, ibu bapak saudara sekalian, membuat dan menempatkan tabut perjanjian di bait atau di kemah Allah adalah sebagai perintah dan kehendak Allah, dan harus menurut aturan dan kriteria Allah. Itu perintah. Kalau itu perintah, mau tidak mau, saudara, kita orang harus tunduk.
Torang berorganisasi, saudara, GPDI. Kalau namanya pimpinan mengomandaukan, semua jajarannya harus lakukan seperti ini, maka mau tidak mau, semua jajaran itu harus lakukan. Karena itu komando, struktural. Nah ini membuat tabut perjanjian adalah komando Allah. Harus dibuat. Dan harus menurut aturan dan kriterianya Tuhan. Mau bangun ini hidup saudara, apalagi mau ikut Tuhan, mau layani Tuhan, jangan ikut orang pe kriteria. Haleluya. Jangan ikut orang pe mau. Kalau mau ikut orang pe mau pasti kontradiksi dengan perintah Tuhan, dengan maunya Tuhan. Tapi mesti harus ikut Tuhan, ikut firman. Karena kalau mau ikut firman saudara, dia pe ending pasti kemuliaan Allah ada. Simbol, salah satu simbol dari tabut Allah adalah kehadiran atau kemuliaan Allah itu. Betapa indahnya saudara dalam pelayanan kalau ada kemuliaan Tuhan. Damai sejahtera, sukacita. Saya di Kanang sejak tahun 1999 merintis sampai sekarang ada. Jemaat sedikit. Ya. Masih ada sedikit kabal-kabal. Tapi tetap sejahtera. Amin. Tapi tetap senang. Ditawarkan, bro, kasih tinggal jo itu, mari datang di sini. Pernah ditawarkan di Kalimantan, saudara, Kalimantan Timur. Di Balikpapan. Gembala saya bilang, bro, kamu kemari kita mau siapkan satu kapling bikin rumah. Pelayanan Om siapkan. Tapi kita bilang, Om, kita masih sayang Kanang. Haleluya. Kita masih cinta Kanang. Biar orang sesedikit kabal-kabal. Biar cuma sedikit saudara. Tapi kita cinta. Kenapa? Ada kehadiran Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan. Dan kehadiran Tuhan itu memberikan damai sejahtera. Haleluya. Waktu tahun 2000 saudara. Seringkali kesaksian ini saya motivasikan kepada teman-teman hamba pelayan. Ketika saya dilantik 7 September 99, terampai sponsor waktu itu Ibu Andi Bokang yang selalu support kita orang dengan Pak Banurea. Banurea tanggal 3 September, sebelumnya Kinali. Ya, orang 3 itu saudara baku ikut terampai umur pelayanan. Satu kakak ada Ibu Londo Kansil. Itu dorang itu batu loncatan kita orang. Ada pelayanan di Kampung Kenang. Saya bangga dengan keluarga ini. Karena dengan adanya dorang Tuhan bikin seperti itu. Supaya orang ada dalam pelayanan. Tahun 2000 kita pergi di Tahuna di Sangir saudara. Karena itu orang anak Kris itu lahir di pastori di Lembo. Ketua Majelis Wilayah. Pendeta Tommy Patras almarhum. Tante sekarang mungkin sudah ada di mana ya? Ibu Janda. Ya. Waktu kita pergi saudara, Om Sodola, bro mari sini, didego-dego di muka, ya paka-paka kita, so gembala dia bilang ya puji Tuhan Om, so gembala, tertawa-tertawa, kalau dia tanya berapa kakak, kita bilang puji Tuhan, so 1 kakak, dia tertawa-tertawa, saudara, dia kasih hibur kita, kalau dia bilang begini saudara, saya tidak lupa saudara, dan tetap terngiang dalam pikiran saya. Dan ini kesaksian ini saya selalu sampaikan kepada teman-teman pelayan Tuhan. Hamba Tuhan. Dia bilang begini kita, bro pergi jo pulang ke Siau. Kita bilang alah solaing ini. Pergi jo pulang, kom pergi baku dapat dengan opa Mangolo. Kita bilang apa maksudnya? Pergi baku dapat kong serahkan itu pelayanan itu. Kanang itu. Kong datang kemari Om Molantik di Mangan itu. Yang sekarang berangkat. Dia bilang, bro, 9 kakak. Kong dia PASN, dulu PNS, ada 7 orang. Hidup, bro. Ya kan? Hitungan ekonomisnya seperti itu. Dan yang tidak ada hamba Tuhan yang mau tergiur. Jujur. Hamba Tuhan sekarang, saudara, banyak, bukan semua, tapi banyak yang tergiur dengan jumlah. Ya. Tapi kita bilang, Om, makasih banyak kepercayaan Om. Jujur saudara, saya katakan Om makasih banyak, Om perhatian, Om kepercayaan. Tapi Om, jujur kita mau bilang,
kita lebih cinta satu kakak itu. Saudara, dia pendengar kita bahasa itu, dia veto pak kita. Dia marah, ngana kira baku sedo. Banyak pendeta, banyak gembala, banyak pengerja, orang incar, berangkat. Orang suka supaya mau kasih orang, tapi nyanda. Sekarang bro ada, mau kasih, mau melantik. Kita bilang oke, makasih om. Lalu apa yang dia bikin saudara? Dia pelopak kita, dia menangis. Heli kita menangis. Dia menangis, dia bilang bro, belum pernah kita dapat hamba Tuhan sama dem bro. Belum pernah kita jumpa hamba Tuhan sama dem bro. Biasanya orang ditawarkan seperti ini hidup, menyangkut hidup. Ya, semua manusia berjuang berusaha karena hidup. Betul enggak? Ya toko berjuang mati-matian, setengah mati kadang kala mau tidur jam 2, jam 4 so bangun karena usaha, itu karena terkait dengan apa? Hidup. Saya ditawarkan untuk hidup. Hidup yang sifatnya sementara. Tapi saya memilih kenang. Kenapa? Karena ada kehadiran Tuhan yang menciptakan damai sejahtera. Saudara ada di tempat ini, kenapa? Karena di tempat ini ada kehadiran Tuhan yang memberikan damai sejahtera, sukacita. Makanya jaga jangan sampai sukacita itu hilang. Saudara pasti akan punya pikiran mau tinggalkan ini tempat ini. Haleluya. Makanya betapa pentingnya saudara kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Nah saudara, ini perintah dan kehendak Allah harus menurut aturan Tuhan. Ada 3 hal yang saya akan mau bahas saudara. Mudah-mudahan cepat saudara. Pertama, mari baca lagi ayat 10-nya. Pertama adalah bahan dasar. Ya, ayat 10, haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, titik saja. Yang dipilih oleh Allah, saya katakan tadi menurut aturan Tuhan, kriteria Tuhan. Tuhan yang pakai kok naga, barine, arubelase, bukan. Tapi Tuhan pilih bikin tabut itu harus kayu penaga. Kayu penaga atau bahasa lainnya saudara, akasia seya. Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan tahun 2018 saudara, seusai dari Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini tahun 2017, saya menyusul tahun 2018, diutus Tuhan lewat pemerintah daerah ke Israel. Iya. Jadi Pirua Sukanang awalnya satu kakak ini saudara, puji Tuhan, nu dating Israel. Iya tuh. Kalau mungkin bebali boleh, finansialnya kuat, jemaatnya hebat. Kalau Kanang saudara, tapi itulah saya katakan, ada tabut Tuhan, ada kehadiran Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan sampai di Israel. Yang mau promo saudara, tapi ini kesaksian hidup. Melayani kalau dalam damai sejahtera saudara, maka Tuhan akan buka jalan. Tuhan promosikan sendiri tanpa kasih keluar biaya sendiri. Waktu itu saudara, yang ditanggung oleh pemerintah cuman transportasi Jakarta sampai di Israel, Israel balik sampai di Jakarta. No, kalau siau Jakarta, Jakarta siau dan siapa mau tanggung? Tanggung sendiri waktu itu. Tapi puji Tuhan, Pak Tony Supit, mantan bupati waktu itu panggil kita, Pak Pendeta, nggak usah pikir itu siau Jakarta, Jakarta siau. Nanti Bapak mau kasih. Amin. Haleluya. Luar biasa. Karena berkat Tuhan. Nah sampai di Mesir saudara, saya jalan-jalan luar biasa ini dunia ini apa ini sama dengan lava begini dang. Ya toh, kering-kering. Tapi ada muncul pohon satu-satu. Kita tanya Pak Gait itu pohon apa namanya? Ya itu yang dinamakan akasia atau penaga. Kita bilang, boleh hidup orang. Iya, boleh. Kita tanya apa dia kehebatan. Dia bilang itu pohon akasia ini walaupun dia mungkin yang terlalu tinggi sekali saudara. Tapi saudara, dia akar itu dia menukik ke dalam, cari tanpa basah. Makanya dia hidup. Kong ini pohon ini saudara dia tumbuh rimbun. Dia tinggi dia cuma 4-8 meter. Tapi dia mau jadi besar. Dan dia daun rimbun. Lalu pada musim tertentu
Dia mengeluarkan dia bunga warna kuning. Asik sekali saudara. Babunga dia. Babunga. Kong dia batang saudara, dia isi itu saudara orange kecoklatan. Mau bilang bagaimana kalau orang menyimpulkan orange kecoklatan itu kok kira? Ya toh? Mau bilang sama dengan naga, merah, coklat kah bagaimana? Yang pasti di pohon ini, kenapa dipilih Tuhan? Karena dia, selain apa yang saya sampaikan tadi, dia batang itu berat dan keras. Dan paling banyak saudara, pohon ini dijadikan bahan baku perabot. Saya mau katakan saudara, kenapa Tuhan rekomendasikan pohon penaga? Satu hal, kata yang bisa saya katakan karena kualitasnya. Amin. Kualitas yang Allah pertimbangkan, Allah perhitungkan adalah kualitas. Menjadi bejana yang mulia. Tabut perjanjian itu mulia saudara. Karena simbol dari kehadiran Tuhan. Simbol dari kemenangan. Dan bahan bakunya yang direkomendasikan oleh Allah harus pohon penaga. Kenapa? Karena kualitasnya yang tidak bisa saudara dipandang remeh. Jemaat Tuhan, kita akan mau dipakai oleh Tuhan menjadi perabotnya Allah. Alatnya Allah. Tuhan akan mau pakai kita, percayakan kita menjadi perabot yang mulia. Tetapi Tuhan mau lihat kualitas ibu bapak, saudara yang ada. Haleluya. Kalau mungkin dia kualitas rendah, tidak mungkin Allah akan percayakan. Kalau kualitasnya gampang retak, saudara, tidak mungkin Allah beri mandat dalam perkara-perkara menjadi perabot yang mulia. Tapi kualitas kita mesti harus ada di level tingkat atas. Haleluya. Terkait dengan hal ini, saudara, kita ingin tahu saudara, kalau seperti apa pertimbangan, ya baik pemerintah maupun pimpinan gereja. Karena ada beberapa lembaga saya juga dilibatkan oleh pemerintah saudara. Walaupun FKUB sekarang saya sudah tidak, karena ada sesuatu dan lain hal. Kita pun ingin tahu kita ada di dunia. Kemudian habis kemarin, 2017 kemarin, 2 hari sesudah kita pulang dari Musda, saudara, dapat telepon dari MD lewat pendeta, ya, lewat Kohoke, biasanya orang pakai. Dia telepon, bro, atas nama MD, terus mengajak bro kerjasama. Saya mau dipercayakan di wilayah menjadi sekretaris mendampingi almarhum di tempat ini. Saya dipercaya, kita bilang kita apa? Tapi itulah di dalam Tuhan saudara. Kalau punya kualitas rohani di hadapan Allah, Allah siap akan mengangkat kita. Allah siap akan percayakan sesuatu yang mungkin di luar nalar kita. Makanya saudara belajar, perbaiki kualitas hidup ini. Kualitas pelayanan ibu bapak saudara. Karunia yang ada kepada ibu bapak saudara. Karunia berdoa di rumah untuk hamba Tuhan, untuk pelayanan. Silakan, perlu dikikis terus, ditumbuhkan terus, karena itu kualitas. Dan satu saat engkau akan lihat jawaban dari kualitas imanmu. Semua yang melayani Tuhan, pemain musik, para singers, penari rebana, yang akan mau WL menuntun pujian, Tuhan akan lihat kualitas Anda. Kalau engkau hidup murni bersih di hadapan Allah, Tuhan angkat lebih besar dari apa yang ada sekarang. Haleluya. Asalkan perhatikan kualitas. Dan kualitas itu adalah karunia yang Allah beri bagi kita. Mari karunia yang ada, tumbuh, kembangkan. Jangan sampai berhenti di tengah jalan. Bahan bakunya, tipe dan karakter pohon kayu penaga ini saudara, seperti saya sudah gambarkan tadi. Dan karena kualitasnya, kayu penaga inilah yang direkomendasikan Allah
untuk dijadikan bahan dasar utama tabut perjanjian. Coba buka Yesaya pasalnya yang ke-41 ayat 19 dan 20. Isi firman Allah terkait dengan pohon atau kayu penaga ini. Ya. Yesaya 41 ayat 19, aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, titik dulu. Pohon penaga, bayangkan Tuhan yang tanam di padang gurun. Di tanpa yang tidak ada harapan di hidup. Haleluya. Di tempat yang sulit. Sebuah pohon untuk bertumbuh dan berkembang. Tetapi Alkitab berkata Allah yang menanam termasuk pohon penaga. Amin. Mungkin ibu bapak saudara yang ada di tempat ini dapat dikategorikan dalam pelayanan sebagai pohon penaga. Amin. Yang kualitasnya hebat. Dan saudara ada di sana dalam posisi itu. Saya mau berkata, Tuhan yang taruh. Tuhan yang percayakan saudara. Tuhan yang tanam dan Tuhan yang akan tumbuhkan. Ayat 20. Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Amin. Keberhasilan, kesuksesan kita bukan karena jagonya orang. Tapi saudara, Allah sedang mempromosikan supaya semua mata dunia memberi kesaksian, mengakui bahwa keberhasilan kita semua karena Tuhan. Haleluya. Makanya mari mau jadi jemaat yang punya kualitas yang tinggi. Jangan kualitas kara-kara. Kualitas nem boleh tersinggung. Kualitas nem boleh jemaat lain baku bise mbak cerita. Dia so langsung masuk, so kita ini dorang cerita. Nem boleh seperti itu. Kualitas pengiringan kita harus kuat di dalam Tuhan. Supaya apa tujuan kita? Kita menjadi prabot yang mulia di bait Tuhan, di rumah Tuhan. Itu dia tujuan. Dan olehnya ibu bapak saudara sekalian, kalau Tuhan yang tanam, Tuhan yang taruh, Tuhan yang tumbuhkan, nem boleh ada orang lain mau goyang. Amin. Puji Tuhan. Ada ASN di sini. Banyak. Kalau Tuhan yang posisikan Anda pada posisi yang mungkin levelnya lebih tinggi. Kalau itu datang dari Tuhan. Mungkin ada teman saudara yang akan menggeser saudara. Yang mungkin menggoyang kursi saudara. Saya mau berkata kalau kualitasmu baik. Kalau Tuhan yang posisikan Anda. Anda tidak akan pernah jatuh. Anda tidak pernah akan terpeleset. Karena apa? Allah yang tanam. Allah juga yang akan menumbuhkan. Haleluya. Olehnya mari. Masing-masing kita saudara melihat ke diri kita. Di mana posisi kita? Apa tujuan Tuhan kita ada di sana? Tujuan Tuhan tidak lain adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Justru jangan sampai saudara Allah yang tanam, Allah yang tumbuhkan lalu kemudian kita saudara tidak mau jadi berkat di sana. Haleluya. Tapi mari kita mau jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua adalah ukuran tabut. Ayatnya yang ke-11 tadi. Ya. Keluaran tadi lagi, Keluaran pasal 25. Ya. Ayat 10 maksudnya. Ya. 10. Yang berikutnya. Ya. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga dan 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Ukurannya dari Tuhan. Yang tidak bisa bergeser dari ukuran Tuhan. Tuhan so atur. Dia pe panjang 2,5 hasta. Dia pe lebar 1,5 hasta. Dia pe tinggi 1,5. Tidak bisa bergeser dari situ. Harus ikut aturan Tuhan.
Dan kalau ikut aturan Tuhan, maka makna, saudara, dari tabut itu tentunya menjadi tadi, saudara, menghadirkan kemuliaan Tuhan. Tapi kalau mungkin bergeser, saudara, diragukan kehadiran Tuhan. Dalam melayani Tuhan dan kerja Tuhan, jangan ukur dengan logika kita. Jangan ukur, oh kita nyanda mampu, kita belum mampu. Jangan ukur dengan ruang dan waktu kita sibuk dan lain sebagainya, saudara. Tapi mari kita mau bekerja menurut ukuran Tuhan. Haleluya. Menurut ukurannya. Dan kalau kita lakukan semua menurut aturan Tuhan, maka menjadi sempurna pribadi kita. Kehadiran Tuhan itu selalu ada. Simbol kemenangan dalam segala aspek hidup kita. Kita akan menjadi orang-orang pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Nah itu hal yang kedua. Ukurannya ini saudara jangan ikut ukuran manusia. Tapi harus ikut ukuran firman Allah. Segala sesuatu bentuk pelayanan kita, bentuk apapun model pelayanan kita saudara. Jangan ukur dengan ukuran manusiawi. Tapi ukur semua dengan firman Allah. Maka sempurna pelayanan kita. Hal yang ketiga saudara. Ya. Hal yang ketiga adalah tabut perjanjian harus disaluti atau dipoles dengan emas murni ayat 11 tadi. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni dari dalam dan dari luar. Engkau harus menyalutnya. Dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Saluti dengan emas. Tuhan bilang dari dalam sampai di luar. Yang pertama dalam. Sekarang banyak orang mempoles dia berdiri, dia kehidupan, nilai kerohanian cuma dari luar. Tapi dia di dalam berantakan. Amin. Tapi Tuhan bilang poles dari dalam dulu. Kasih murni di dalam. Baru di luar. Amin. Ibu bapak saudara. Layani Tuhan saudara dalam ketulusan. Dalam kesucian. Apa yang kita lakukan saudara. Apa yang kita katakan bukan sekedar di mulut spontanitas. Tapi biar semua itu lahir dari hati kita yang tulus. Yang murni. Pelayanan yang murni saudara. Mempermuliakan nama Tuhan. Tapi kalau pelayanan yang tidak murni, saudara, saya mau katakan sekali lagi, pelayanan yang tidak murni, tidak dari hati yang tulus, justru menimbulkan kebencian bagi Tuhan. Alkitab berkata, lebih baik dengar-dengar daripada korban. Amin. Banyak orang berkorban, saudara, kemudian di belakang menggerutu umpamanya. Tapi di sini firman Tuhan tidak ada, tapi di luar sana termasuk anak-anak. Di sini tidak ada. Habis berkorban menggerutu. Kita bilang lebih baik tidak berkorban. Makanya kita bilang lebih baik dengar-dengar. Dengar dulu. Apa aturan firman Allah? Kalau kita orang cuma mengerti firman Allah lalu melakukannya, betapa indahnya itu. Indah dan mulia. Justru menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Dan olehnya, mari dalam hidup kita, kemuliaan itu sangat penting. Supaya kualitas kita tumbuh dan hidup, harus dibarengi dengan kesucian, ketulusan kita. Menjadi saudara tabut perjanjian yang utuh, bukan cuma kualitas bahan-bahannya, tapi Tuhan bilang tadi, harus disalut, harus dipoles dengan emas murni, bukan emas imitasi. Amin. Melayani yang imitasi harus murni. Puji Tuhan. Jika hadir berdoa ayat terakhir 2 Timotius ini terakhir 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat 20 dan 21. Mari saya ingin kita membaca semua saudara.
Semua mau baca 1, 2, 3. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Katakan amin. Haleluya. Setiap orang yang menguduskan dirinya akan dipakai oleh Tuhan. Saya mau berkata di akhir khotbah saya, saudara, tipe gereja, tipe jemaat yang berkualitas untuk menuju kepada menjadi, saudara, diciptakan oleh Allah menjadi perabot yang mulia. Tipenya adalah memiliki kekudusan hidup, memiliki ketulusan hati, memiliki keteladanan iman, dan memiliki kemurnian pelayanan. Hal-hal itu harus ada dalam hidup kita. Ingin membentuk kualitas kita di hadapan Tuhan. Nilai terbaiknya bukan menurut logika kita, ukurannya bukan menurut manusia, tapi nilai kualitas yang terbaik itu menurut Tuhan, menurut firman Allah. Tidak perlu sibuk, saudara, dengan apa kata orang, mau meremehkan kita. Mungkin mau saudara berkata bahwa kita tidak ada apa-apanya, tapi mari pandang Yesus yang menilai adalah Tuhan. Semoga firman Allah ini akan memberkati kita sekalian. Amin.